Di bait syair yang ke-18 di halaman ke-37, Syekh Abdul Razak mengatakan al-ilmu asyrafu matlubin. Ilmu itu adalah sesuatu yang paling mulia dari sesuatu yang dicari. Al-muradu bil ilmi, yang diinginkan dengan ilmu di sini adalah al-ilmu syar'i, yaitu ilmu yang sesuai dengan ketentuan syariat, ilmu syariat Islam tentunya. Bukan ilmu dunia. Wa huwa asyrafu matlubin. Nah, ini adalah sesuatu yang paling mulia dari sesuatu yang dicari. Yas'al insan fi nailihi wa talabihi wa tahsilihi. Yang seorang manusia itu yas'a, dia berusaha fi nailihi, untuk memperolehnya, wa talabihi, untuk mencarinya, wa tahsilihi, dan untuk mendapatkan dan menghasilkannya. Fabil ilmi yu'rafu at-tauhid wal iman. Dengan ilmulah akan dikenal, diketahui yang mana yang dikatakan dengan tauhid, yang mana dikatakan dengan tauhid, dan yang mana dikatakan dengan keimanan. Wa bihi tu'rafu usulul iman. Dan dengan ilmulah tu'raf, dikenal, diketahui usulul iman, yaitu maksudnya rukun-rukun iman. Wa syara'i'ul Islam. Demikian pula dengan ilmu akan diketahui syariat-syariat Islam. Wa bihi tu'raful akhlaq al-fadilah. Dan dengan ilmulah akan dikenali, akan diketahui akhlak yang mulia. Wal adabul kamilah, dan adab yang sempurna. Wa bihi yatamayazun nas. Ini syahidnya ini ikhwah. Bahwasanya dengan ilmulah akan terbedakan, yatamayazun nas, akan terbedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Qala ta'ala, Allah berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang alladzina ya'lamun, antara orang yang mereka berilmu, walladzina la ya'lamun, atau orang yang mereka tidak berilmu, tidak mengetahui apa-apa? Tentunya tidak sama. Wa qala aydan, dan Allah SWT juga berfirman, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbik, annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Apakah orang yang mengetahui bahwa yang diturunkan Rabbmu kepadamu itu adalah benar? Kaman huwa a'ma, itu sama seperti orang yang buta, orang yang bodoh. Tentunya tidak sama. Wa qawluhu, dan Syekh mengatakan, wa talibuhu lillahi aqrabu man yamshi ala qadami. Sementara orang-orang yang mereka mencari ilmu murni ikhlas hanya untuk Allah, mereka itu adalah aqrabu man yamshi ala qadami, orang yang paling mulia dari orang yang berjalan, yang menapakkan kakinya di muka bumi ini. Maksudnya apa? Ay alladzina yatlubul ilma mukhlishan lillah, yaitu orang-orang yang mereka mencari ilmu mukhlishan, ikhlas, murni hanya untuk Allah. Yabtaghi bihi wajh Allah, yang mereka mengharapkan wajah Allah. Mereka itu adalah aqrabu man yamshi ala qadami, yaitu makhluk yang paling mulia yang berjalan menapakkan kakinya di muka bumi ini. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah orang yang berjalan sambil merangkak dengan wajah tertelungkup, ahda, itu lebih berada dalam kebenaran, amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, ataukah orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? Wa hadza fihi syarafu ahli ilmi wa fadlihim wa ulu wa makanatihim. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana kemuliaan ahlul ilmi, orang yang berilmu, wa fadlihim, bagaimana keutamaan mereka, wa ulu wa makanatihim, dan tingginya kedudukan mereka di sisi Allah. Amal ladzi yatlubuhu liyuqala alim, adapun orang-orang yang mereka mencari ilmu agar dikatakan sebagai orang yang alim, yang pintar, aw liyumariya bihi sufaha, atau orang yang hanya sekedar mendebat manusia, mendebat orang-orang bodoh, belajar ilmu untuk mendebat orang-orang yang tidak mengerti, membodoh-bodohi manusia. Aw liyasrifa bihi wujuhun nas ilaih, atau untuk memalingkan wajah manusia kepadanya, mencari sensasi agar orang-orang melihat dia sebagai orang yang pintar. Aw ghairi dzalik, atau yang lainnya. Kata beliau, fa innahu min awwali man tusa'ara bihimun naru yaumil qiyamah, maka sesungguhnya dia akan menjadi orang yang paling pertama diseret oleh Allah Azza wa Jalla, dicampakkan ke dalam api neraka pada hari kiamat. Ini dijelaskannya dalam hadis bahwa demikian orang-orang yang mereka
mencari sesuatu bukan untuk Allah tapi riya, maka mereka adalah golongan yang paling pertama dicampakkan di hari kiamat disebabkan amalan riya mereka. Kemudian beliau mengatakan di akhir bait syair ke-18 ini, wal ilmu ibadah. Ilmu itu adalah ibadah. Wal ibadatu syartu qabuliha al-ikhlasu lillahi wahdah. Al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu ibadah, dan ibadah itu diantara syarat diterimanya ibadah yaitu ikhlas hanya untuk Allah. Faman talabal ilma, barang siapa yang mencari ilmu, yabtaghi wajah Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia mengharapkan murni, mengharapkan wajah Allah azza wa jal, qubila minhu, maka amalannya akan diterima. Talabuhu lil ilmi wa azabuhu alaihi azim as-sawab. Maka Allah azza wa jal akan memberikan dari talabuhu, dari pencariannya itu, lil ilmi, untuk ilmu itu, wa azabahu alaihi azim as-sawab, dan Allah akan memberikan dia pahala. Azabahu, Allah akan berikan dia pahala, azim as-sawab, dengan pahala yang besar. Walihada dzakara syekhu hadzal qaid. Oleh karena itu Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, beliau mengkaitkan di sini faqala lillah, yaitu orang yang mencari ilmu karena Allah, ay mukhlishan lahu. Itu maksudnya adalah orang yang mencari ilmu ikhlas hanya untuk Allah. Faman talabahu li ghairi dzalik, barang siapa yang mencari ilmu bukan untuk hal tersebut, bukan untuk Allah, lam yuqbal minhu, tidak akan diterima. Wa fil haditsil qudsi, dalam hadis qudsi Allah katakan, ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat aghna syuraka, adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Allah enggak butuh sekutu. Allah tidak butuh untuk sekutu. Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku adalah zat yang paling tidak butuh sekutu 'ani syirki, dari kesyirikan. Man 'amila 'amalan, kata Allah, barang siapa yang berbuat dengan suatu amalan, asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu, yang dia menyekutukanku dengan selain aku, kata Allah azza wa jal, maka aku akan tinggalkan dia bersama kesyirikannya. Ini hadis qudsi riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Di bait syair yang ke-19, Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami di dalam kitab Manzumah Mimiyah ini, beliau mengatakan, al-ilmu nurun mubinun yastadhi'u bihi ahlus sa'adati wal juhalu fil dhulami. Al-ilmu nurun, kata beliau, ilmu itu adalah nur, adalah cahaya, mubinun, yang menerangi, cahaya yang nyata, cahaya yang menerangi, yastadi'u bihi ahlus sa'adah, yang akan menerangi, yang akan menerangi jalannya ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia. Ahlus sa'adah itu orang-orang yang berbahagia. Siapa orang-orang yang berbahagia? Tentunya orang yang mencari ilmu, yang mempelajari ilmu, orang yang alimun bil akhirah, orang yang mengetahui ilmu agama. Mereka adalah ahlus sa'adah. Jadi ilmu itu adalah cahaya yang menerangi jalannya orang-orang yang berbahagia, yaitu para pencari ilmu. Wal juhalu fil dhulami, sementara orang-orang jahil, juhal itu jamak dari jahil. Sementara orang-orang jahil, orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu agama, fil dhulami, maka mereka berada di dalam kegelapan. Orang berilmu berada di atas cahaya. Mereka diterangi dengan ilmu mereka. Mereka diterangi dengan ilmu agama. Tapi orang-orang yang jahil, maka mereka akan berada di atas kegelapan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, taraktukum alal bayda, sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas cahaya yang sangat putih. Khusus untuk orang yang mencari ilmu agama tentunya.
Agama akan terasa sebagai penerang bagi mereka. Lailuha kanahariha. Malam harinya itu sama seperti siang harinya, kata Nabi. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyelisihi ajaran yang dibawa oleh Nabi kecuali pasti mereka akan binasa. Jadi orang yang mereka mencari ilmu, maka ilmu agama itu akan menjadi sesuatu penerang untuk mereka. Kemudian di bait syair yang ke-20 kata beliau, al-ilmu a'la hayatin lil ibadi kama ahlul jahalati amwatun bijahlihim. Di bait syair yang ke-20 kata Syekh Habib bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, al-ilmu a'la hayatin. Ilmu itu adalah a'la hayatin. Adalah kehidupan yang tertinggi. A'la hayatin. Kehidupan yang tertinggi. Puncaknya kehidupan ilmu. Kalau orang hidup hanya mengemban harta, tidak memiliki ilmu, hidupnya menjadi hidup yang tidak sempurna. Maka puncak tertinggi dalam kehidupan ini pahamnya seorang tentang ilmu agama. Dan berbicara tentang ilmu di kacamata syariat itu hanya ilmu agama, tidak termasuk di dalamnya ilmu dunia. Al-ilmu a'la hayah. Ilmu itu, kata Syekh, adalah puncak kehidupan tertinggi. Untuk siapa? Lil ibad. Untuk seluruh para hamba. Ibad jamak dari abdul. Ada nama orang Abdullah, hamba Allah. Kalau namanya ibadullah, berarti hamba-hambanya Allah. Maka ilmu itu adalah kehidupan tertinggi untuk seluruh para hamba, tanpa terkecuali. Mau orang kaya, mau orang miskin, tua, muda, kecil, besar, hitam, putih, laki-laki, perempuan, semua. Kalau dia adalah hamba, puncak tertinggi nikmatnya hidup ketika dia mencari, mempelajari dan paham tentang ilmu agama. Karena banyak orang yang memiliki harta tapi tidak punya ilmu, dia merasa hidupnya itu tidak bahagia. Ada orang yang bekerja dalam pekerjaan yang bagus, gaji yang banyak. Ada orang yang diberikan anugerah pasangan yang baik, anak yang soleh dan soleha. Tetapi orang tuanya tidak mengenal ilmu agama. Maka dia tidak akan merasakan puncak nikmatnya hidup. Kemudian Syekh mengatakan, kama ahlul jahalah amwatun bijahlihim. Sebagaimana ahlul jahalah, orang-orang yang tidak mengenal ilmu, disebut dengan ahlul jahalah, orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu agama. Sementara ahlul jahalah amwatun bijahlihim, mereka adalah orang-orang yang mati. Amwat itu jamak dari kalimat mayyit, jamaknya adalah amwat, ya, orang-orang yang mati. Maka orang-orang yang jahalah, orang yang tidak mengerti ilmu agama, mereka itu adalah amwat, orang-orang yang mayyit, orang-orang yang mati bijahlihim, dengan kebodohan mereka. Mati di sini maksudnya bukan nyawanya hilang, bukan orang yang tidak mempelajari ilmu agama itu nyawanya akan hilang dan segera mati, enggak. Tetapi hidupnya itu seperti mati, tidak ada cahaya yang menyinari. Ketika ada problematika kehidupan, tidak ada solusi yang menerangi, tidak ada jalan keluar untuk menghadapi masalah. Jika terjadi problem dalam rumah tangga, dia tidak mengerti bagaimana cara untuk mengatasi problem tersebut. Ketika Allah uji dengan Allah berikan anak yang durhaka kepada orang tuanya, dia tidak akan mengerti bagaimana cara untuk mengatasi problem tersebut. Hidupnya mati, tidak ada cahaya yang menyinari, gelap, berada di atas kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan ketidaktahuan tentang ilmu agama. Nah, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, dua bait syair yang dijelaskan oleh Syekh. Disebutkan di dalam syarah, penjelasan oleh Fadilatul Syekh Profesor Ad-Doktor Shalih bin Fauzan atau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahumullah taala wa ra'ahuma. Kata beliau, dzakara an-nadhim rahimahullah fi hadain al-baitayn fadl al-ilm min jihatain.
min jihati annahu nurun mubin wa min jihati annahu hayatun lil qulub. Di paragraf pertama ini Syekh Profesor Ad-Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala wa ra'ahuma, beliau mengatakan dzakara an-nazim rahimahullah, Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami, ya, sahibun nazm, pengarang kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah, beliau rahimahullah dzakara, telah menyebutkan fi hadainil baitain, di dalam dua bait syair ini, yaitu 19 dan 20, apa yang beliau jelaskan? Yaitu fadlal ilmi min jihatain, keutamaan ilmu itu dari dua sisi, kata beliau. Jadi ilmu agama itu dia menjadi sesuatu yang utama dari dua sisi, dari dua tinjauan. Dari segi apa? Yang pertama, kata beliau, min jihati annahu nurun mubin. Segi pertama, keutamaan ilmu agama itu akan menjadi nurun mubin, cahaya yang nyata, cahaya yang menyinari. Coba lihat, orang-orang yang tidak mengenal ilmu agama, dia tidak akan mendapatkan cahaya penerang, lentera dari tuntunan syariat Islam. Nah, ini yang pertama. Jadi orang yang mempelajari ilmu agama itu semakin terang hidupnya, semakin terang. Hati yang gelap semakin terang. Punya banyak ilmu, strategi untuk menjual, tetapi harta yang dia dapatkan dari perniagaan itu penuh dengan kegelapan, sesak dadanya. Karena dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Apakah karena dengan menipu, dengan menampakkan seakan-akan barang yang dia jual adalah barang yang bagus, padahal barang yang tidak baik. Dengan cara gharar, ada unsur ketidakjelasan. Dengan cara sistem yang diharamkan, menyembunyikan aib dari barang yang dia jual. Dan banyak sekali dari hal-hal yang sebenarnya itu adalah sesuatu kegelapan. Tapi karena ada ilmu, semakin terang. Karena ilmu agama itu semuanya sudah konkret, jelas. Innal halala bayyin, kata Nabi, yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, yang haram juga sudah jelas. Kalau kalian bertanya tentang antara halal dan haram, Nabi mengatakan wa bainahuma umurun mushtabihat. Kalau antara pertengahan halal dan haram itu namanya perkara syubhat. Kemudian kata beliau, wa min jihati annahu hayatun lil qulub. Dan keutamaan ilmu agama yang kedua, selain dia adalah penerang, cahaya yang akan menyinari bagaikan lentera yang menyinari kita ketika berada di atas kegelapan. Ternyata keutamaan yang kedua itu, kata beliau, annahu hayatun lil qulub. Ilmu itu menjadi sesuatu yang akan menghidupkan hati. Berarti hati manusia itu ada yang mati, ada yang hidup. Hati yang mati, hati yang sama sekali tidak mengenal ilmu. Bagaimana caranya dia ibadah, salat? Bagaimana caranya dia ibadah, sedekah, zakat, puasa, umrah dan haji? Jika tidak mengenal ilmu, kaifiyat, tariqah, manhajiyah, tata cara untuk melakukan ibadah tersebut, ini akan gelap. Dia pergi ke masjid penuh dengan kegelapan, tidak tahu gerakan. Orang takbir, dia ikut-ikutan. Nanti orang ruku, dia ikut ruku. Nanti orang sujud, dia ikut sujud. Karena mengikuti. Tapi bagaimana kalau dia tidak mengenal tariqah-tariqah yang jarang dilakukan oleh orang-orang yang ada di masjid? Misalnya di subuh hari Jumat, imam membaca surah As-Sajadah. Misalnya ada syariat untuk sujud di ayat Sajadah. Untuk sujud di situ. Ketika imam membaca satu ayat di dalam surah As-Sajadah yang diperintahkan untuk sujud, maka imam dan orang-orang yang lain ikut untuk sujud tanpa ruku. Maka orang tidak mengenal ilmu agama tidak akan mengerti tentang ini. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah, gelap kehidupannya. Apalagi kalau dia pergi kepada perkara-perkara yang besar, menghabiskan jumlah
biaya yang besar seperti umrah misalnya, dalam keadaan tidak mengerti ilmu agama. Nah, ini sulit sekali tentunya, ya, tidak hidup hatinya. Dan ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi dari dua sisi. Sisi pertama, ilmu agama itu menjadi penerang, lentera yang akan menerangi kita. Ya. Yang kedua, ilmu agama itu adalah sesuatu yang akan menghidupkan hati yang mati. Hati yang mati. Fal baitul awal, adapun bait syair yang pertama itu terkait dengan bait syair yang ke-19. Al-ilmu nurun mubinun yastadhi'u bihi ahlu sa'adati wal juhalu fil dhulami. Ilmu itu adalah cahaya yang nyata yang menerangi jalannya orang-orang yang berbahagia, yaitu para pencari ilmu. Sementara orang-orang yang jahil, tidak mengerti ilmu agama, mereka berada di atas kegelapan. Bait yang pertama ini, dzakara fihi fadlan ilmi min jihati annahu nur. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, di sini Syekh menjelaskan tentang keutamaan ilmu, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Qala ta'ala, Allah berfirman. Nah, ini ayat di dalam surah Asy-Syura. Ayat yang ke-52. Allah katakan, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina." Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa kadzalika auhayna ilaik." Demikianlah auhayna, kami telah mewahyukan, ilaik, kepadamu wahai Muhammad, ruhan min amrina. Ruh bermakna Al-Quran. Dan demikianlah kami telah mewahyukan kepadamu ruhan, yakni Al-Quran. Kami telah wahyukan kepadamu Al-Quran min amrina. Dan itu datang dari ketetapan kami, yaitu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Yang dulunya, kata Allah, ma kunta, dulunya engkau, ma kunta tadri, tidak mengetahui, mal kitab, apa itu kitab suci, walal iman, bagaimana rincian-rincian tentang keimanan. Engkau tidak tahu dulu sebelum adanya Alkitab, kitab suci Quran yang Allah turunkan kepada engkau. Engkau tidak tahu apa itu kitab suci Al-Quran, dan engkau tidak tahu tentang rincian-rincian keimanan. Walakin ja'alnahu nuran, akan tetapi kami jadikan untukmu nuran, cahaya. Nah, coba lihat. Asalnya kita tidak tahu. Tapi Allah turunkan cahaya, nahdi bihi man nasya', dan cahaya itu akan menjadi petunjuk untuk orang-orang yang kami kehendaki min ibadina, bagi hamba-hamba kami. Artinya apa, ma'asyiral ikhwan azakumullah? Cahaya ilmu agama itu Allah berikan. Tetapi siapa yang berhak mendapatkan dan mereka bertahan untuk mendapatkannya, untuk memikulnya, itu hanya orang-orang yang Allah kehendaki saja. Tidak semua manusia itu mereka akan diterangi dengan cahaya dari Allah, tidak. Tapi siapa yang Allah kehendaki? Siapa yang Allah kehendaki? Makanya hidayah itu ada dua. Al-awwal, ada yang pertama, hidayah fit tariq. Ada hidayah fit tariq, yaitu di dalam jalan. Hidayah ketika kita sudah berada di jalan yang lurus. Hidayah yang kedua yaitu hidayah ila tariq, hidayah menuju jalan. Ada orang yang ketika dia belum mengenal agama, tidak sholat, kerjanya minum khamar, mabukan, menghalalkan zina, ya, menghalalkan hal-hal yang Allah haramkan, maka dia dapat hidayah ila tariq, menuju jalan namanya. Nanti orang yang sudah melakukan ketaatan, sudah sholat 5 waktu, dia belajar ilmu agama setiap malam harinya, mengangkat kejahilan dari apa yang ada pada dirinya, tinggal minta hidayah yang kedua, hidayah fit tariq, di dalam menjalani jalan kehidupan itu kita minta keistiqamahan. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Fal ilmu nurun li sahibihi, maka ilmu itu adalah cahaya untuk orang yang mempelajarinya. Ilmu itu akan menjadi cahaya. Wa dhiya'un lahu, dan ilmu itu akan menjadi sesuatu yang menerangi jalan para pencari ilmu.
Di sini beliau menyebutkan kalimat nur dan kalimat dhiya. Nurun itu artinya cahaya. Dhiya itu juga artinya cahaya. Apa perbedaan nur dan dhiya? Dari segi kata, nurun itu artinya cahaya, tapi cahayanya tidak menyengat. Memberikan sinar, cahaya, menerangi, tapi tidak menyengat. Adapun disebut dengan dhiya, dhiya itu kata yang bermakna cahaya, sesuatu yang menyinari, tetapi cahayanya menyinari dengan menyengat. Yamshi bihi fil dhulumat. Adapun orang-orang yang mereka tidak mendapatkan cahaya, maka mereka berjalan di atas kegelapan. Gelap hidupnya, tidak ada lentera. Balihadza fa inna makanatul alim fin nasi makanatun aliyah. Oleh karena itu kata beliau, kedudukan seorang alim, alim artinya orang yang berilmu, orang yang paham ilmu. Kedudukan seorang yang berilmu di tengah-tengah manusia itu kedudukan yang sangat tinggi. Paham ya? Ilmu agama itu kan cahaya. Yang membawa ilmu agama itu tentunya orang yang membawa cahaya. Ya kan? Membawa cahaya. Ketika seseorang membawa cahaya menerangi orang banyak yang berada di atas kegelapan, maka orang yang menyinari itu kedudukannya sangat tinggi, mulia di hadapan orang banyak. Iya tidak? Iya. Makanya coba lihat, Nabi SAW mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan kalian itu bersama ulama-ulama besar kalian. Karena mereka yang menyinari. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan atau Nabi SAW menyebutkan, ya, innal anbiya atau innal ulama warasatul anbiya. Maksudnya para ulama itu mereka pewaris para nabi. Jadi para nabi itu mewarisi cahaya ilmu agama, yang pengambil warisan itu para ulama. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Kata Nabi SAW, para ulama itu, para nabi nggak pernah mewariskan harta, duit berupa mata uang dinar, mata uang emas atau dirham, perak, enggak. Bukan itu diwariskan. Kalau yang diwariskan itu harta, kita nggak dapat hari ini, apalagi umat belakangan hari nggak dapat, habis sudah. Lakin warathul ilm, tapi yang diwariskan itu adalah ilmu agama. Ilmu agama yang diwarisi. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengambil ilmu agama, warisan yang diwariskan oleh Nabi kepada para ulama itu, sungguh dia telah mengambil warisan yang sangat berharga. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Qala Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah, wa qad daraba al-Imam al-Ajurri rahimahullah fi kitabih Akhlaqul Ulama mathalan ajiban yubayyinu fihi makanatal alim fi mujma'atihi wa bayyana an-nas mujtama'atihi fi mujtama'ihi wa bainan nas wa bainan nas. Qala ma nassuhu fama dhannukum rahimakumullah bitariqin fihi afatun kathira yahtaju an-nas ila sulukihi fi lailatin dhalma fa illam yakun fihi misbahun wa illa tahayyaru faqayyada Allahu lahum fihi masabiha tudhi'u lahum fasalakuhu ala salamati wal afiyah thumma ja'at tabaqatun minan nas la budda lahum min minas suluki fihi fasalakuhu fabainama hum kadhalik irtafa'atil masabih fabaqaw fil dhulmah fama dhannukum bihim. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah, ada sebuah kisah yang telah disebutkan wa qad daraba al-Imam al-Ajurri. Imam al-Ajurri seorang ulama yang dikenal, masyhur. Beliau memiliki kitab judulnya Akhlaqul Ulama, akhlaknya para ulama. Beliau mempermisalkan satu contoh di dalam kitab Akhlaqul Ulama. Contoh apa? Mathalan ajiban, suatu contoh yang sangat menakjubkan. Yubayyinu fihi makanatal alim, yaitu tentang kedudukan seorang alim, seorang yang berilmu fi mujtama'ihi, di tengah-tengah masyarakat. Ingat, kedudukan seorang alim yang berilmu di tengah masyarakat, wa bainan nas, dan di tengah manusia.
Ini beliau menyebutkan satu kedudukan seorang alim di tengah manusia. Qala ma nassuhu. Berikut ini adalah teksnya, kata beliau. Apa kata Imam Al-Ajurri rahimahullah? Fama dhannukum rahimakumullah. Bagaimana tanggapan kalian? Semoga Allah merahmati kalian. Tanggapan apa? Bi tariqin fihi afatun katsirah. Tentang sebuah tariq, sebuah jalan. Bagaimana tanggapan kalian tentang sebuah jalan? Ada jalanan fihi afatun katsirah. Di jalanan itu banyak mara bahaya. Bagaimana kalau kalian melihat ada jalanan banyak bahayanya? Banyak durinya, banyak begalnya, banyak penjahat perampoknya di situ. Ya, jalanannya licin. Apa lagi bahaya-bahaya di jalanan? Gelap, nggak ada cahaya. Bagaimana pandangan kalian dengan jalanan yang banyak sekali afatnya, banyak sekali mara bahayanya? Tapi yahtajun nasa ila sulukihi fi lailatin dhalma. Manusia yahtaju, butuh, harus ila sulukihi, untuk melewati fi lailatin dhalma, di malam-malam yang gelap gulita, tidak ada cahaya. Ada jalanan udah dikenal, jalanan ini memang ngeri, gelap, banyak begal, licin, banyak perampok dan seterusnya. Tapi kita harus lewat di situ. Nggak ada cara lain kecuali harus lewat. Kemudian kata beliau, fa illam yakun fihi misbah. Kalau misalnya ada penerang, ada lampu, selamat, selesai. Tinggal tancap. Walaupun ada gangguan kiri kanan, tapi ada lampu penerang, tancap saja, selesai. Kita selamat. Kalau dibilang orang, nanti hati-hati lewat situ ya, di situ banyak bahayanya. Kita akan tancap karena ada penerang. Kalau ada penerang, kata Imam Al-Ajurri rahimahullah, selamat. Walaupun ada gangguan-gangguan bahaya, ya kita selamat karena ada penerang. Wa illa tahayyaru. Tapi kalau tidak ada penerang, maka mereka yang harus lewat di jalan yang penuh dengan bahaya itu akan bingung. Ini jangan dianggap jalanan yang kita itu berkendara ada cahayanya. Anggaplah, bayangkan kita melewati tempat yang sangat mengerikan, berbahaya dan banyak mara bahayanya, tapi nggak ada penerang sama sekali. Kita akan bingung. Kalau nggak lewat berbahaya, kalau lewat juga berbahaya. Ya kan? Bagaimana keadaan atau pandangan kalian seperti itu? Kemudian kata Syekh, faqayyadallahu lahum fihi masabih tudhi'u lahum. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan penerang untuk mereka, dikasih penerang. Fasallaquhu ala salamati wal afiyah. Maka mereka pun berjalan menempuh jalan itu selamat, sentosa. As-salamah wal afiyah artinya selamat, sentosa. Al-afiyah artinya sehat-sehat, maksudnya selamat, sentosa, baik-baik saja sampai tempat jalan. Karena ada penerang yang Allah berikan. Tsumma ja'at tabaqatun minan nas. Kemudian datang sekelompok manusia lagi, kata beliau, la budda lahum min suluki fihi fasalaku. Dia harus lewat juga di situ, harus menempuh, maka dia pun menempuh. Fa bainama hum kadzalik iltafa'atil masabih. Ada orang yang Allah kasih penerang, selamat dia, golongan pertama. Kemudian datang golongan kedua, masih ada cahaya, terang, Allah berikan. Tapi ketika dia melewati, dia sudah tahu tadi ini bahaya jalanan ini. Oke, saya lewat karena ada penerang. Lewatlah mereka. Begitu di tengah jalan bahaya, iltafa'atil masabih. Di sini maknanya fujaiyah, artinya tiba-tiba. Tiba-tiba mati lampu yang Allah berikan tadi. Coba bayangkan, tiba-tiba mati lampu gelap gulita di tempat yang mengerikan. Coba bayangkan. Kelompok pertama selamat karena Allah berikan cahaya. Ini orang kedua udah masuk. Bukan belum masuk. Kalau belum masuk nggak jadi, putar balik. Tapi ini sudah masuk, udah berjalan. Setengah jalan mati lampunya. Fabaqau fil zulmah, maka dia berada di atas kegelapan. Tetap dia berada di atas kegelapan. Fama dhannukum bihim, maka bagaimana nasib orang ini? Bagaimana kira-kira jemaah? Bagaimana nasibnya? Jalan mengerikan, tidak ada penerang. Demikian pula kalau dia tidak jalan,
itu lebih membahayakan lagi untuk dia tentunya. Bagaimana pandangan kita tentang orang yang seperti ini? Ini adalah perumpamaan yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri seperti kehidupan kita. Seperti kehidupan kita. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak. Kata beliau, hakadzal ulama finnas. Demikianlah keadaan seorang yang berilmu di tengah-tengah manusia. Ya. La ya'lamu katsirun minan nas kaifa ada'ul faraid. Manusia kebanyakannya tidak mengerti bagaimana cara menunaikan kewajiban. Ya tidak. Bagaimana cara sholat? Kita nggak akan tahu cara sholat kecuali kita harus belajar sifat sholat Nabi. Karena sholat itu gerakan dan bacaannya semuanya tauqifiyah. Sudah baku apa yang datang dari Allah itu yang dilakukan. Maka tidak boleh ada penambahan kecuali apa yang kita lihat digerakkan dan dilakukan oleh Nabi atau yang dibaca oleh Nabi. Karena sholat itu tauqifiyah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kebanyakan manusia kan nggak tahu cara melakukan kewajiban. Wa kaifa ijtinabul maharim. Bagaimana cara menjauhkan sesuatu yang haram. Bagaimana cara menjauhkan diri kita dari hal yang haram. Kita nggak tahu kecuali harus sesuai dengan tuntunan. Wala kaifa ya'budullaha fi jami'i ma ya'buduhu bihi khalquhu illa bibaqa'il ulama. Bagaimana caranya kita menyembah Allah sebagaimana seluruh manusia dari makhluk Allah mereka menyembah Allah Azza wa Jalla. Kecuali kita tahu itu semua bibaqa'il ulama, karena adanya ulama. Nah, coba lihat. Sekarang saya tanya, kalau ulama itu mati dan tidak ada, apa yang akan terjadi? Seorang alim yang menyinari ilmu agama, yang menyinari manusia dengan ilmu agama, dia mati dan tidak ada. Apa yang akan terjadi di tengah manusia? La saran nas kal bahaim. Manusia akan jadi binatang ternak. Bayangkan kalau kita itu tidak ada cahaya yang menerangi, hidup di atas kegelapan, gelap gulita, tidak ada lentera yang menerangi. Coba lihat. Manusia akan hidup mashtahid, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya kan? Seperti binatang. Makan, minum, menzalimi orang, berbuat jahat dan seterusnya. Ini kalau tidak mengenal ilmu agama. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Fa idza matal ulama, kalau ulama sudah mati, kalau orang yang berilmu itu telah meninggal dunia, Allah cabut nyawa mereka, tahayyarun nas, bingung manusia. Ya tidak. Bayangkan kalau di masjid ini, ya, di masjid ini cuma satu ustadz yang mengajar. Semua manusia sudah merasa diterangi. Sebelumnya gelap. Datang seorang alim, ustadz mengajar. Menyampaikan ilmu agama, yang tidak tahu bahasa Arab diajarkan bahasa Arab, yang tidak tahu mengaji diajar mengaji, yang tidak tahu ilmu akidah tauhid diajarkan tauhid, yang tahu ilmu fikih diajarkan ilmu fikih. Tiba-tiba satu cahaya ini mati tiba-tiba. Kita sudah berada di atasnya, sudah berada di atas cahaya, tiba-tiba cahaya itu mati. Seorang alim itu meninggal dunia, bingung kita jawab. Mau kemana kita taklim? Bingung kita. Ya. Wa darasal ilmu bimautihim. Maka hancurlah ilmu itu dengan kematian para ulama. Darasa di sini bukan belajar, artinya hancur. Wa darasal ilmu bimautihim. Maka hancurnya ilmu agama dengan kematian para ulama. Sirna ilmu agama itu. Ya. Oh kan ada murid-murid yang pintar. Iya, yang pintar-pintar itu mereka menerangi dan mereka juga akan sirna, akan gelap, mati. Bagaimana orang belakangan hari? Coba lihat. Wa dhaharal jahlu, yang muncul adalah kebodohan. Yang muncul adalah kebodohan. Nanti hari kiamat, ya. Inna min asrati sa'ah, kata Nabi, di antara tanda terjadinya hari kiamat, ayyurfa'al ilm. Ya, akan diangkat ilmu itu hilang. Orang alim meninggal, orang yang mereka mengetahui ilmu agama semua tidak ada. Wa yathbut al-jahl, dan kebodohan merajalela di mana-mana, kata Nabi. Wa dhaharul jahlu, hancur ilmu dengan kematian para ulama, yang muncul adalah kebodohan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tinggal kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibatun ma'a'zamaha 'alal muslimin. Betapa besarnya musibah yang menimpa kaum muslimin dengan kematian para ulama. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai ucapan Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala. Baik, ini ma'asyiral ikhwan jazakumullah. Jadi Imam
ya, Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, beliau ingin menegaskan kepada kita betapa nikmatnya ilmu. Ilmu itu adalah cahaya. Syukur kita. Ma'asyiral muslimin a'azzakum. Mungkin orang-orang di luar sana melirik ke masjid kita. Betapa bodohnya orang-orang yang ada di masjid sana. Mereka hanya duduk selama berjam-jam untuk menghabiskan waktu, tidak mendapatkan apa-apa. Menurut mereka. Mereka menangis melihat kita berada di dalam sini. Menangis mereka. Mereka tahu betapa bodohnya mereka. Orang-orang mencari rezeki, mendapatkan uang dan harta di luar sana. Kalian duduk di masjid tidak mendapatkan apa-apa. Tapi pada hakikatnya jamaah, kita yang menangis melihat mereka tidak sama sekali mengenal ilmu agama. Tidak mempelajari ilmu agama. Jauh dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh manusia dan menjadi tujuan penciptaan mereka untuk mempelajari ilmu agama. Baik, kemudian Syekh mengatakan, walihada qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, ini Al-Hasan Al-Basri ulamanya tabi'in. Ulamanya tabi'in. Baik, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah guru dari Wasil bin Atha. Guru dari Wasil bin Atha, pentolannya Mu'tazilah. Seorang yang menyelisihi dari keyakinan akidah yang telah diajarkan oleh Al-Hasan Al-Basri, akidahnya para sahabat dan akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salaf. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, laulal ulama la saran nasu mithlal bahaim. Ini disebutkan di dalam kitab At-Tafsirah lil Ibni Jauzi rahimahullah. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan laulal ulama, kalaulah bukan karena ulama, la saran nasu mithlal bahaim. Manusia itu seperti hewan ternak, binatang. Coba bayangkan hidup kita kalau nggak ada ulama, nggak ada guru, nggak ada orang yang bisa mengajarkan kita ilmu agama. Kita hidup seperti binatang jemaah. Ya, hanya makan dan tidur, hanya menzalimi orang, yang kuat memangsa yang lemah dan yang lemah dimangsa oleh yang kuat. Kaifa ya'rifun nasu bid-din? Bagaimana manusia akan mengenal ilmu agama, wal ahkam, mengenal hukum, wal halal wal haram, mengetahui apa yang halal dan yang haram, was sunnah wal bid'ah. Bagaimana manusia mengetahui mana sunnah, mana bid'ah, wal iman wal kufur. Manusia mengetahui keimanan dan kekufuran. Kita enggak akan bisa laula an qayyadallahu subhanahu wa ta'ala lahum ulama yubayyinuna lahum dinallahi azza wa jalla. Bagaimana kalau misalnya kita tidak diberikan ulama? Laula an qayyadallahu subhanahu wa ta'ala lahum, kalaulah bukan karena Allah memberikan. Qayyadha artinya memberikan. Qayyadallahu, Allah memberikan. Kalaulah bukan karena Allah yang memberikan kepada kita nikmat adanya ulama, yubayyinuna lahum dinallah azza wa jalla, yang mana para ulama itulah yang menjelaskan ilmu agama untuk kita. Maka syukuri nikmat ilmu, nikmat adanya majelis ilmu, ya. Tidak semua orang bisa mendapatkan di dekat rumahnya masjid yang ada taklim setiap hari. Tidak semua orang, teman. Banyak orang-orang yang mereka menginginkan, andai kata ada taklim di masjid kami setiap hari, kami bisa belajar. Ada orang-orang yang mereka tinggal di perkampungan, hanya ketika ada ustadz-ustadz yang diundang dari luar kota baru ada pengajian. Kalau enggak, mereka sibuk dengan urusan duniawi mereka dan lupa dengan ukhrawi. Alhamdulillah, kita zaman sekarang di masjid-masjid kita sudah ada pengajian dengan berbagai macam versi ustadz yang kita senangi. Ada yang mengkaji pembahasan akidah, ada yang mengkaji pembahasan akhlak, adab, ada yang mengkaji pembahasan terkait dengan fikih, qawaid fikih, ada yang membahas tafsir. Yang mana yang kita senangi? Yang mana yang paling urgensi untuk kita pelajari? Ikuti. Ini ma'asyiral muslimin azab. Karena suatu saat nanti akan ada masanya ilmu itu akan hilang. Orang yang mengajarkan ilmu itu akan sirna. Kepada siapa kita akan mempelajari ilmu agama? Kalau dulu ma'asyiral muslimin azab Allah, ketika kita di pesantren, ya, Ustadzuna Ubaid Abu Yusuf hafizahullah, beliau sangat sering mengingatkan kita, belajar baik-baik, anak-anak santri belajar baik-baik, kata beliau. Nanti kalau antum sudah pulang, antum akan ditanya tentang ilmu agama dan tidak ada tempat untuk antum bertanya kecuali hanya ilmu yang antum bawa pulang saja.
Mau kepada siapa kita bertanya? Sudah tinggal di kampung, ustadz-ustadz kita sudah tidak ada, ulama-ulama kita susah untuk didapatkan. Maka tinggallah ilmu yang kita pelajari. Ini ma'asyiral muslimin azakum. Maka belajar ya ilmu yang paling penting, kemudian yang paling penting berikut. Hadza huwa, insyaallah pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan terkait dengan pembahasan ahlus sa'adah wa kadzalika wal juhalu fi dhulam wa ghairi dzalik. Insyaallah nuwasil fi usbu'il qadim. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.